bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Jika Anda minta rekomendasi kepada saya, Anda butuh sepatu indoor maupun outdoor yang kuat, biasanya saya selalu menjawab Li-Ning Sun of Flash. Nah, ini adalah Li-Ning Sun of Flash 2.0 yang merupakan budget modelnya. Dengan harga Rp1 juta lebih sedikit, Anda sudah bisa melakukan pre-order sepatu ini ke headshoes.store. Nah, buat Anda yang penasaran dengan seperti apa performanya walaupun harganya lebih murah, saksikan video ini sampai selesai. Oke, jadi Sun of Flash 2.0 ini merupakan budget model dari seri Sun of Flash. Jadi bisa dibilang secara kualitas bahan juga lebih kurang baik ketimbang Sun of Flash. Oke, kita lihat dulu dari detailnya. Nah, boxnya seperti ini, polos banget. Memang ini box standarnya sepatu basket dari Li-Ning. Mirip kayak Nike, kalau Nike itu biasanya orange ya. Kemudian kalau detailnya juga polos banget. Simple aja, dia di belakangnya ini ada tulisan di weight-nya. Kemudian di bagian dalam ini ada Li-Ning, lidahnya juga ada Li-Ning lagi, ada logo Flash-nya. Kemudian dia di bagian samping ada Ultra Shell. Dan kita lihat keseluruhannya memang terkesan simple banget dan juga bahan atasnya tergolong tipis. Oke, lanjut ke traksinya. Nah, bicara keseluruhan traksi, saya lebih merekomendasikan Anda untuk tempur pakai Sun of Flash. Namun, kalau budget Anda memang tidak setinggi itu, Anda kayaknya bisa memilih ini karena ini juga bisa dibilang lumayan kuat. Walaupun tidak sekuat Sun of Flash. Anda bisa lihat traksinya seperti ini dan ada semacam pot-pot yang memudahkan Anda ketika berhenti lurus. Lalu di bagian belakangnya ada logonya di weight seperti ini dan secara keseluruhan sepatu ini tergolong fleksibel banget. Transisi nyaman, terutama buat Anda guard yang suka lari-larian. Oke, secara keseluruhan traksinya juga memudahkan Anda untuk manuver, crossover, nggak ada masalah. Tapi dia mudah sekali mengangkut debu. Jadi kalau Anda mainkan di lapangan yang kotor, untuk warna ini Anda kayaknya harus langsung membersihkan traksinya supaya tidak meninggalkan debu yang susah untuk dibersihkan. Nah, kemudian bicara outrigger, ini cuma terdapat di bagian dalamnya aja. Jadi kalau dibandingkan Sun of Flash yang biasa, memang Sun of Flash yang biasa itu terlihat lebih agresif. Namun secara keseluruhan untuk sepatu yang harganya lebih terjangkau, traksinya nilainya 8,5. Nah, bicara bantalan, saya nggak rekomendasikan Anda yang bobotnya besar pakai sepatu ini karena insole-nya tipis banget. Ini juga di bagian depannya sama bagian belakangnya tuh sama, jadi nggak tebal sama sekali di belakangnya. Bawahnya kayak gini. Kemudian kalau Anda lihat di bagian dalamnya juga ini tipis banget. Langsung terasa ke telapak. Jadi bayangkan kalau Anda main di lapangan outdoor yang panas, itu udah pasti kaki Anda nggak nyaman banget. Kemudian kita lihat di bagian depan ini mirip Kobe ya. Sepatu Kobe Bryant yang ke-8 nih mirip banget. Lalu di bagian belakangnya ini ada busa yang disebut bounce. Tapi ini busanya tidak bisa dikategorikan sebagai busa yang impactnya bagus. Karena dia selain tipis, dia juga lebih mengutamakan core feel yang bagus ketimbang rebound dari bantalan tersebut. Oke, secara keseluruhan untuk Anda yang mainnya larinya kencang, untuk Anda yang suka speed, kayaknya ini oke-oke aja. Tapi kalau Anda yang membutuhkan impact protection bagus, atau Anda yang membutuhkan zoom yang dapat memudahkan Anda dalam lompat, kayaknya cushion ini bukanlah pilihan yang tepat. Secara keseluruhan, untuk sepatu ini cushionnya 7,2.
Oke, bagi Anda yang tertarik membeli sepatu ini langsung aja pre-order ke headshoes.store. Sementara buat Anda yang penasaran dengan size-nya seperti apa, sepatu ini tidak ramping. Sementara untuk Anda yang ingin memilih size-nya, pilih aja True to Size. Ikuti size US dari sepatu Nike atau Adidas kalian, maka di sepatu ini akan merasa langsung nyaman. Oke, pilih True to Size, pilihan yang tepat. Nah, namanya juga sepatu budget dan Anda bisa melihat kalau bahan atas ini simple banget. Apalagi dia tipis. Jadi mesh-nya di bagian depannya itu kayak gini tipis. Kemudian dia ada fuse material, jadi di double seperti ini. Lalu bagian samping juga sama seperti di depan. Dan paling-paling yang beda di belakang dia punya plastik kayak gini. Nah, ini warnanya menarik ya untuk yang kayak gini. Tapi kalau ada beberapa warna lebih colorful, kayaknya membuat sepatu ini jadi tampilannya tidak terkesan murahan. Oke, selanjutnya di bagian lidah. Lidahnya ini tipis banget. Jadi buat Anda yang kakinya agak gemuk nih, yang biasanya suka mengikat tali dengan kencang, ini lidahnya nggak nyaman banget. Kemudian talinya dia juga jelek, talinya tipis banget. Kami saranin Anda ikat 2 kali supaya kunciannya lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya berbicara padding-padding, ini minim banget. Dan kuncian di tumit juga polos banget kayak gini. Jadi kalau Anda sudah punya masalah dengan ankle, saya rasa ini sepatu bukan yang cocok untuk Anda. Tapi kalau Anda masih pemula, Anda masih mengandalkan kecepatan, pakai sepatu ini nyaman banget. Oke, selanjutnya kita bahas di bagian bawah lidah ini banyak ventilasinya dan dia juga fleksibel banget. Jadi inilah satu-satunya yang membuat kaki tidak mudah gerak walaupun main di kondisi lapangan yang panas. Ini kayak gini, sepatunya fleksibel banget. Dan secara keseluruhan untuk bahan atas 7,3. Nah, yang terakhir soal kuncian. Mengapa saya bilang sepatu ini nggak cocok untuk big man? Ini juga salah satunya karena sepatu ini over fleksibel. Jadi kalau Anda yang butuh sepatu yang kaku, yang menunjang kaki Anda biar nggak gerak-gerak, ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau Anda yang gesit dan suka sepatu yang fleksibel kayak gini, ini menyenangkan banget karena bahan atasnya ini tipis, kemudian di sampingnya dia juga kayak gini fleksibel, dan dia kalau buat lari-larian itu gesit banget. Nah, paling-paling kalau Anda ingin kuncian pergelangan lebih terjaga dengan aman, Anda sebaiknya ganti nih talinya dengan yang lebih proper. Jadi ngikatnya lebih kencang lagi, atau paling enggak setiap main Anda selalu maksimalkan kuncian dari tali ini. Jangan sampai kendur karena kalau kendur ini gampang banget slip. Oke, selanjutnya saya suka sih walaupun ini budget model setara Nike Precision, tapi dia bagian di tumitnya ini udah kaku banget. Walaupun dia di tengahnya terasa fleksibel karena ini juga plastiknya tipis, dia bagian belakangnya ini masih agak kaku. Jadi kalau buat Anda yang suka mendarat dengan tumit, ini masih terasa aman. Oke, secara keseluruhan ini sepatu yang menyenangkan, harganya juga murah. Buat Anda yang ingin mencoba sepatu linding dengan harga terjangkau, coba dulu dari sepatu yang kayak gini. Nah, dengan demikian untuk kuncian nilainya 7. Oke, overall saya suka sih ini sepatu, bahkan kalau dirupiahin nggak sampai 1 juta rupiah. Tapi dengan kualitas yang udah kayak gini. Jadi sepatu-sepatu Nike itu udah harus waspada dengan budget model dari Li-Ning seperti ini tentunya. Karena dia udah tampilannya keren, dia juga bahannya bisa dikompetitorkan dengan Nike saat ini. Secara keseluruhan saya suka untuk Anda yang ingin mencoba sepatu Li-Ning entry level, kayaknya ini bisa menjadi pilihan untuk Anda. Nah, untuk penilaian Sound of Flash 2.0 ini kami kasih 7,5 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami @headshoes.id dan @headshoes.store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.